kadang-kadang namanya dosen ya, janjian nih sama mahasiswa jam 11 gitu ya. Itu kita bimbingan atau ngobrol aja bisa 1 jam lebih. Nah, itu paling siasat saya adalah pakai alarm. Jadi misalnya kalau sudah waktunya, oke, kita kalau mau ketemu mahasiswa atau mau rapat harus ada alarmnya. Jam sekian selesai, oke, waktunya sholat dan kita bisa menyediakan waktu. Biasanya kan makan siang ada setengah jam ya. Nah, setengah jam itu kita pakai untuk misalnya tadarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman bicara dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Kembali lagi di podcast Bicara, jadi makin tahu. Nah, episode kali ini kita akan membahas tema mengenai Ramadan seimbang, ibu bekerja, ibadah seimbang, yang mana narasumber kali ini tak kalah hebat nih dari narasumber sebelumnya. Beliau merupakan dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu ada Bunda Dr. Inayatul Umah MPD. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Gimana puasanya, lancar Bun? Puasa lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bun, boleh dong disapa terlebih dahulu teman bicara yang ada di rumah. Halo teman bicara, assalamualaikum. Sehat semuanya. Semoga kita masih semangat terus ya menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Amin. Oke Bunda, tanya dong. Boleh. Gimana nih Bun caranya membagi waktu antara ibadah dan juga bekerja selama di bulan Ramadan ini? Ya, baik. Sebagai seorang ibu pekerja dan kita sekarang sedang menjalani puasa, tentunya kita harus mengetahui skala prioritas ya. Kita harus bikin, karena kalau misalnya nggak kayak gitu pasti bakal keteteran banget. Betul ya. Karena mungkin ada bunda-bunda yang di sini sahabat bicara ini punya anaknya 1, 2, bahkan mungkin 3 dan lebih gitu ya. Kebetulan karena saya masih 1, jadi bisa handle gitu ya, masih bisa handle gantian dengan suami. Cuma kalau misalnya sudah 2, 3 dan ini kayaknya harus benar-benar bikin skala prioritas. Jadi mana nih, kan prioritas itu kan ada 4 macam ya. Jadi mana yang prioritas itu berarti kan kita harus lihat ini penting dan mendesak, atau misalnya penting tapi tidak mendesak, kemudian tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu kita harus benar-benar coba upaya. Nah, banyakkan di sini kalau berkata Ramadan pasti mikirnya tuh sahur pakai apa, buka pakai apa. Itu permasalahan ibu-ibu bekerja, bahkan ibu tidak bekerja pun pasti itu jadi masalah besar ya. Karena mikirin nanti sahur pakai apa ya, buka pakai apa ya. Dan itu harus di prepare atau dipersiapkan. Misalnya selama seminggu pertama kita mau buka pakai apa, sahur pakai apa, itu kalau bagi kita yang bekerja ya, atau bagi saya sendiri itu harus sudah siap. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak prepare, kita kan udah capek ya di luar rumah, kemudian sampai rumah kita ngelihat misalnya kulkas masih berantakan, atau misalnya dapur masih belum stok-stok makanan belum jelas gitu ya, belum sesuai. Nah, itu bingung. Jadi pikirannya harusnya fokus ibadah, malah jadi fokus untuk nyiapin makanan. Padahal kan sebenarnya kalau nyiapin makan itu sepanjang tahun juga menyiapkan itu ya gitu. Cuma bedanya kalau sahur itu kan kadang-kadang kita mau beli di mana nih, beda dengan hari-hari biasa ya. Sarapan udah ada nasi uduk ya kan, udah ada. Kalau misalnya makan siang tinggal kita cari GoFood, atau makan malam juga bisa gitu. Sedangkan kalau sahur itu berarti kita harus prepare gitu ya. Jadi kita udah siapkan masakan matang sebelum tidur. Jadi tinggal bangun tidur kita sudah tinggal tinggal menghangatkan aja. Jadi lebih enak masak sendiri ya Bun dibandingkan beli di luar gitu. Ya betul. Nah, kalau ini dengan ibadah ya, misalkan tadi kan kaitannya dengan ibadah. Tadi kalau misalnya ibadah bekerja, nah kita kan tahu nih jam kerja kita itu
ketemu yang wajib itu 2 kali ya, zuhur dengan asar. Berarti di situ harus siap alarm nih. Kadang-kadang namanya dosen ya, janjian nih sama mahasiswa jam 11 gitu ya. Itu kita bimbingan atau ngobrol aja bisa 1 jam lebih. Nah itu paling siasat saya adalah pakai alarm. Jadi misalnya kalau sudah waktunya, oke, kita kalau mau ketemu mahasiswa atau mau rapat harus ada alarm nih. Jam sekian selesai, oke, waktunya sholat dan kita bisa menyediakan waktu. Biasanya kan makan siang ada setengah jam ya. Nah setengah jam itu kita pakai untuk misalnya tadarus kayak gitu. Oh ya. Iya, Bunda, untuk ada nggak sih tips-tips untuk meningkatkan energi dan kesehatan itu selama bulan puasa? Oke. Tips banget ini energi. Memang ya jangankan puasa, ya hari-hari biasa pun kadang-kadang kita ngerasa low energy ya. Kayaknya gini deh. Karena kita pasti tahu kalau bulan Ramadan itu pasti kurang tidur. Ya kan? Kita pasti kurang tidur. Dan itu ngejaga maintenance buat mood dan energinya itu kan susah banget, apalagi ibu dengan bekerja, perempuan kan moodnya naik turun ya. Nah itu kita maintenance mungkin dengan pertama tadi makanan bergizi, kedua sudah jadi kita tahu batas waktu kapan kita harus istirahat. Jadi terkadang kita tuh suka bawa pekerjaan ke rumah ya, kadang-kadang kita begadangin pekerjaan. Jadi tadi skala prioritas. Jadi yang benar-benar mendesak kerjakan, kalau misalnya tidak mendesak oke kita jadwalkan mungkin di jam kerja saja. Jadi pada saat udah waktunya istirahat, ya udah kita harus benar-benar tidur gitu. Oke Bun, mau tanya lagi nih, kan setiap orang itu pasti ada di fase dia lelah gitu ya, apalagi mungkin sebagai ibu bekerja yang ketika siang harus berada di kampus gitu ya bekerja, kemudian kalau ke rumah ngurusin keluarga dan lain sebagainya, ada hal-hal yang perlu disiapkan gitu. Nah kira-kira apa nih yang dilakukan Bunda ketika merasa lelah dan merasa ibadahnya itu tidak baik atau tidak seperti sebelumnya gitu, apa yang harus dilakukan? Baik. Tadi kita belum bahas olahraga ya. Iya. Kita baru makan nih. Nah kalau olahraga memang kadang-kadang kita suka lupa sih, karena makanya dibahas juga di sini ya. Dibahas juga di tengah-tengah. Jadi sebisa mungkin bukan cuma inputnya yang bagus, tapi kita juga harus bisa mencoba workout gitu. Jadi olahraga ringan aja. Misalnya yang biasanya naik Gojek dari 300 meter atau 600 meter, oke, kita jalan. Yang biasanya kita ke Alfamart atau Indomart atau nyebut merek nggak apa-apa. Yang biasanya kita ke warung-warung itu kita pakai motor atau minta diantar, atau bahkan sekarang udah pakai aplikasi yang bisa langsung diantar, kita jalan. Jadi gitu. Jadi olahraganya bukan olahraga yang berat ya, karena bulan puasa itu. Nah jadi kalau sudah kita bisa sebenarnya olahraga itu bukan mengeluarkan energi sih, jadi kayak menghimpun energi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita penat, namanya lelah itu bukan fisik doang ya, bisa mental, bisa psikologis kita, apalagi kayak ngelihat pekerjaan di tempat kerja banyak, terus sampai rumah juga ada kerjaan gitu kan ya. Nah itu bisa kita melakukan hal-hal yang kita senangi dulu deh. Kita me time ya. Me time-nya bukan berarti kita benar-benar sendirian, tapi kita bisa melakukan apa sih kesenangan kita biar kita happy dulu. Jadi moodnya atau mental kita juga harus dijaga ya, selain fisik gitu sih. Jadi nggak cepet lelah. Kalau merasa lelah dalam ibadah itu pernah gak Bun? Dan apa yang harus dilakukan oleh Bunda gitu ketika merasa lelah ibadah, atau enggak merasa ibadahnya itu kurang baik gitu dari yang sebelumnya? Baik, lelah ibadah itu kayaknya emang gak ada ibadah yang gak lelah ya. Bahkan sholat aja kalau kita perasaannya terburu-buru itu kayak capek banget gitu ya, kayak aduh jadi kayak sholat itu ya tergesa-gesa, padahal sebenarnya gerakan kitanya nggak tergesa-gesa, tapi dalam hati kitanya tuh kayak habis ini ya mau ada ini mau ada itu. Nah, gitu suka ya. terlintas di pikiran mau ngapain Iya gitu ya. kan gitu. Nah jadi kalau lelah beribadah itu memang kayaknya memang kita hidup di dunia ini untuk berlelah ya dalam beribadah, tapi untuk mensiasati bagaimana sih kita tidak merasa itu sebagai beban gitu, beban kita ini menganggapnya tuh kalau anak kecil kan biasanya kelihatan ya, pahala itu kan nggak kelihatan. Kalau anak kecil kan senangnya abis melakukan ini dapat permen, dapat snack gitu kan. Kalau kita kan
semakin dewasa kita tuh semakin nggak tahu nih kita tuh kayak ini tuh mau buat apa sih gitu kan. Jadi makin abstrak gitu loh, hadiahnya pahala itu apa bentuknya. Nah kalau saya biar ibadah itu lelahnya hilang, kayak gini, merefresh, kayak flashback gitu, mengingat kembali, oh iya gitu, ternyata kalau misalnya ibadah urusan kita tuh kayak jadi lancar gitu loh. Jadi itu sih jadi positif, jadi flashback aja gitu. Kemarin tuh saya kayaknya sholatnya buru-buru nih, pantesan ngerjain yang kayak gini aja nggak beres-beres gitu. Tapi giliran kita kayak udah fokus deh gitu, tenang, itu malah jadi kayak kok cepet ya, kok saya bisa ya ngerjain ini cepet ya. Nah gitu, jadi kalau saya lebih ke flashback kepada kejadian-kejadian yang pernah saya alami gitu, misalnya ya kayak tadi itu. Nah kalau misalnya kita mau lihat bentuk pahala kan susah ya, jadi lebih baik kita lihatnya di flashback dengan kejadian-kejadian itu. Bunda, memanfaatkan waktu, mungkin tadi kan kebanyakan Bunda di kampus begitu. Nah, untuk memanfaatkan waktu di rumah bersama keluarga, bagaimana itu ada hal yang menarik nggak sih Bun? Oke. Memanfaatkan waktu ya di bulan Ramadan ini, kebetulan karena kan kita itu bangun aja sudah jam 3 ya, jam 3, setengah 3 itu udah alarm. Jadi kita kalau mau memanfaatkan waktu untuk ibadah itu di rumah sebenarnya ya. Waktu kita apalagi untuk bekerja ya. Tadi bekerja aja kita cuma baru ketemu zuhur dan asar lah, ketemu dua kali wajib. Tapi kalau misalnya di rumah itu kita memanfaatkan sunah-sunahnya tuh di rumah gitu ya. Jadi untuk tadarus lebih lama di rumah, untuk banyak zikir mungkin di rumah, seperti itu. Oke Bun, boleh dong spill momen berkesan selama Ramadan gitu. Sebagai ibu bekerja tuh gimana aja sih? Baik, kalau momen berkesan ya, jadi ibu bekerja pada saat bulan Ramadan, karena memang waktu Ramadan itu kan bekerja dikurangi ya, jadi kita bisa pulang lebih cepat. Sehingga kalau saya itu lebih senang berkutat untuk mencoba resep-resep takjil baru ya, dibanding kalau orang-orang mungkin war takjil ya, kalau saya mungkin lebih senang berkutat untuk mencoba resep-resep baru takjil gitu. Ya Bunda, untuk terakhir nih, barangkali ada motivasi untuk teman bicara yang ada di rumah, barangkali Bun ada yang bisa disampaikan. Motivasinya kalau mungkin saya baru bisa memotivasi buat teman-teman teman bicara yang sebagai seorang ibu kemudian bekerja, saya mungkin bisa mengatakan ini, apa yang kita lakukan sekarang mungkin belum tahu ya hasilnya akan menjadi seperti apa, tapi kalau kita dengan happy, ikhlas, senang gitu, insya Allah pekerjaan kita lancar, kemudian keluarga kita pun nyaman dan tentram. Iya baik Bunda, terima kasih banyak ya Bunda. Sama-sama. Podcast kali ini, dan teman bicara yang ada di rumah, jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.